Sudah habis masanya tahun 2013. Setelah itu ada seorang lurah sampai tahun 2018 tanah tersebut masih mendapatkan surat 3 serangkai. Beliau tantenya Matrokan. Beliau ini punya sebidang tanah di Kota Semarang, di Jalan Rinjani, luasnya sekitar 1.200 meter persegi. Tanah ini beliau miliki fatwa HGB-nya sejak tahun 1986. Dalam perjalanan ada oknum-oknum yang memalsukan identitas dan jual beli sehingga terbit HGB atas tanah tersebut. Sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib pada waktu itu, yang melakukan pemalsuan sudah diproses dan ditahan. Jadi kan otomatis HGB ini adalah produk cacat hukum, ya. Sudah diberikan tembusan kepada pihak BPN untuk membatalkan HGB, tapi tidak terjadi. Maka berlanjutlah ini. HGB ini sudah habis masanya tahun 2013. Setelah itu ada seorang lurah sampai tahun 2018 tanah tersebut masih mendapatkan surat 3 serangkai dari lurah setempat, pengakuan bahwa tanah itu adalah milik ibu. Ya, tanah tersebut adalah milik ibu. Setelah itu bergantilah lurah di wilayah itu. Ada seorang lurah baru yang masuk sampai digugat ke petun. Beliau tidak mau menyatakan surat kepemilikan tersebut adalah milik lawannya kita, ya, terlapor ini. Sampai di petun, beliau tidak mau memberikan surat pernyataan. Setelah dia digugat, dia datang ke suami ibu almarhum. Pada saat itu masih ada, jadi beliau baru meninggal beberapa tahun lalu. Beliau yang mendukung dokumen-dokumen sehingga lurah itu menang. Lurah yang sama, yang sampai digugat tidak mau memberikan statement, malah memberikan surat rekomendasi kepada pihak lawan yang bukan pemilik, menjadi alasan ditingkatkannya HGB itu menjadi hak milik HGB. Nah, lurah ini mengeluarkan surat pernyataan itu tahun 2020, bulan 4 tanggal 28. Setelah dia keluarkan surat rekomendasi tidak sengketa, tanggal 11 bulan 5 dia cabut kembali pernyataan setelah 13 hari dengan alasan khilaf mengeluarkan surat. Jadi inilah unsur daripada laporan kita. Kita sudah melaporkan 4 orang, semua domisilinya di Kota Semarang. Salah satunya adalah mantan lurah wilayah itu. Terkait ini juga kita sempat melaporkan kepada Inspektorat Wali Kota Semarang, tapi tidak ada respon sampai hari ini. Maka kita putuskan untuk membuat laporan di Badaskrim agar lebih netral. Ini baru saja dipanggil hari ini Ibu untuk buat pemeriksaan. Nanti kita lihat bagaimana proses. Laporan terkait apa, Bang? Pasalnya apa, Bang? Pasal 26. Adalah apa, Bang? Ya? Adalah apa? Bisa dijelasin? Sorry? 26 terkait dengan pemalsuan. Ada indikasi mafia tanah keterlibatan itu bagaimana? Sangat besar. Sangat besar. Dan mereka-mereka ini sangat berkuasa di Kota Semarang. Ada keterlibatan Bang Oki sendiri? Pasti. Pasti. Yang sipil, yang tidak sipil, banyak keterlibatan. Oh kan, bagaimana menyikapi hal ini? Ya, sebenarnya saya ada di sini itu karena awalnya HP kita rumah juga. telepon saya dan menceritakan case atau kegelisahan tante yang cukup lama dan menghadapi jalan buntu. Makanya tante
kita ada daftar saya kenal untuk minta opini bagaimana dan karena takut salah. Karena saya kurang memahami secara garis besar, jadi saya menghubungi Bang Deren dan kebetulan hukum saya yang mungkin lebih paham masalah pertanahan dan lain-lainnya. Oleh karena itu ya kita saling support untuk mencari keadilan ya Bang, seperti itu. Ini kan maraknya mafia tanah di Indonesia. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.